Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Siswa-siswi Semak 1 BPK Penabur yang hari ini akan diwisuda, kita bersama-sama mengawali perenungan kita pada saat ini dengan berdoa memohon pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan pemilik kehidupan kami bersyukur tahap demi tahap dalam kehidupan ini boleh kami jalani. Kini kami tiba dalam satu tahap penting dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak-Mu yang hari ini akan wisuda di jenjang pendidikan SMA. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama 3 tahun. Anak-anak-Mu ini bersekolah di Semak 1 BPK Penabur, Bandung. Dan di tengah syukur kami mau mendengar sapaan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk meneruskan kehidupan dalam tuntunan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana perasaan kalian ketika boleh lulus dan tiba di titik wisuda saat ini? Tentu gembira, tentu senang, tapi juga ada rasa aneh, bukan? Karena kelulusan dan wisuda tahun ini dijalani dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita sedang ada dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, hal itu tentu tidak boleh mengurangi rasa syukur kita semua, karena ada satu tahapan lagi dalam hidup kalian yang boleh terlampaui. Hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19, wisuda dilaksanakan dengan cara yang khusus, tapi tetap akan jadi momen yang penting buat hidup kalian. Para wisudawan akan melangkah, kalian semua akan melangkah ke tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai anak-anak Tuhan. Markus 9 ayat 50b menyatakan demikian. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nas ini juga menjadi tema wisuda kita kali ini. Dari perintah Tuhan Yesus tersebut, setidaknya ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita diminta untuk mempunyai garam dalam hidup. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, garam punya banyak fungsi, bukan? Antara lain memang memberi rasa, bisa untuk mengawetkan dan mencegah pembusukan. Kalau Yesus berkata, kamu harus mempunyai garam dalam hidupmu, itu berarti kita anak-anaknya, para pengikutnya, diminta untuk senantiasa punya sesuatu yang penting dalam hidup ini, yang berguna untuk memberi rasa yang menyedapkan di tengah dunia yang saat ini banyak kehilangan rasa. Dunia kehilangan rasa kemanusiaan, rasa solidaritas, rasa belas kasihan, rasa peduli pada sesama. Ketika kita diminta untuk terus membawa garam, berarti kita diminta untuk membawa dan memberi rasa di tengah dunia yang kehilangan rasa ini. Garam itu juga punya fungsi untuk mencegah pembusukan. Karenanya ketika kita diminta untuk terus membawa garam dalam hidup ini, berarti kita diminta untuk menjaga diri dari hal-hal yang busuk, yang membusukkan. Sekaligus juga mengawetkan hal-hal yang baik, menjaga hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan ini, supaya kemudian hidup kita bukan menjadi sumber persoalan, sumber kebusukan, tapi sebaliknya, mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Hal yang kedua, kita diminta selalu hidup berdamai dengan yang lain. Kalau kita mendengar kata damai, biasanya kita kemudian mengaitkannya dengan tidak ada konflik, tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Tentu itu tidak salah. Tapi kata damai di sini dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata eirene.
Eirene itu lebih tepat diterjemahkan dengan damai sejahtera. Shalom, satu keadaan yang bukan sekedar tanpa konflik, tapi keadaan yang mendatangkan kenyamanan, kesejahteraan, dan juga sukacita, serta jauh dari rasa takut yang menghantui. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, selain membawa garam tadi juga, kita diminta untuk hidup berdamai dengan yang lain. Itu berarti Tuhan meminta kehadiran kalian, para siswa yang lulus SMA ini, dimanapun kemudian nanti kalian akan berada, harus menjadi sumber shalom, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita, yang menenteramkan hati, bukan sebaliknya. Ketika dunia justru mendorong kita menjadi orang-orang yang ingin menghancurkan yang lain, berkonflik dengan yang lain, demi memenuhi kepentingan diri, kita justru dipanggil oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera lewat iman, ilmu, dan pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin melakukan tugas panggilan seperti yang Tuhan mau di tengah perjalanan hidup kita selanjutnya? Ada sebuah kisah tentang lebah pekerja. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan, lebah pekerja adalah hewan yang punya antusiasme tinggi. Selama musim panas, lebah itu menjadi binatang yang paling awal muncul di pagi hari dan paling akhir kembali tidur di malam hari. Sepanjang hari ia tetap fokus pada tujuannya, mengumpulkan cairan sari bunga untuk membuat madu. Sepanjang musim panas, lebah bisa terbang hingga 1.600 km seminggu. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena bukti penelitian ilmiah justru menunjukkan ukuran sayap dari lebah itu tidak proporsional dengan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan kesesuaian untuk bisa terbang. Sehingga seharusnya seekor lebah tidak dapat terbang sama sekali. Tapi ini justru bisa terbang bahkan sangat jauh. Kenapa seekor lebah bisa melakukannya? Lebah tidak memusatkan perhatian pada kekurangan dan kelemahan tubuhnya. Ia fokus pada tujuan hidupnya. Dan kemudian tujuan hidupnya itu dipenuhi dengan antusiasme tinggi. Itu juga yang semestinya kita kerjakan dalam hidup ini. Tentu ada banyak kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Dan kita tentu menyadari hal itu. Namun janganlah kelemahan dan kekurangan itu membuat kita enggan untuk melangkah dan berhenti berkarya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu punya antusiasme dalam mengerjakan bagian kita. Bagi orang Kristen, antusiasme bukan sekedar keinginan yang besar untuk mewujudkan sesuatu, tapi sesuai arti kata tersebut dalam bahasa asli Yunani, dikatakan enthusiasm, itu artinya diinspirasi oleh Tuhan. Dan satunya lagi entheos, having God within. Antusiasme berarti ada kekuatan yang diinspirasi oleh Tuhan yang hidup di dalam kita. Karenanya, mari teruskan perjalanan hidup dengan antusias. Tentu dengan kekuatan dari Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan, hari ini tentu ada banyak rasa berbaur dalam hidup kita semua. Terkhusus dalam diri para siswa yang wisuda hari ini. Tentu juga dalam diri orang tua dan juga para guru. Wisuda sendiri memang berarti peresmian atau pelantikan. Bahkan kadang disebut penahbisan sebagai sarjana yang dilakukan dengan upacara yang hikmat. Sekarang memang wisuda dikenakan juga bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan, bukan hanya di jenjang sarjana. Namun seorang ahli filsafat dan etika namanya Kak Bertens menyoroti makin mewahnya acara wisuda belakangan ini di berbagai sekolah. Sehingga justru karena mewahnya acara itu, melupakan esensi dari wisuda itu sendiri. Kak Bertens mengatakan wisuda paling mewah sekalipun menjadi upacara hampa kalau prestasi yang diperoleh para wisudawan tidak mempunyai arti. Itu artinya wisudanya tidak berarti apa-apa bila yang lulus tidak membawa kebaikan dan berkat bagi sekelilingnya. Karenanya sebagai wisudawan dari sekolah yang bermoto iman, ilmu, dan pelayanan,
Mari wujudkan iman dan gunakan ilmu yang didapat di Semak 1 Penabur Bandung untuk menjadi berkat dalam pelayanan di tengah masyarakat dan keluarga. Jadilah pribadi yang tetap membawa garam, yang memberi rasa sedap dalam kehidupan ini, dan mau menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Selamat mensyukuri berkat kelulusan dari jenjang pendidikan SMA ini. Selamat melangkah dengan antusiasme tinggi dalam tuntunan Tuhan, dan selamat menjadi berkat. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.